Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini seperti yang ada di judul, aku mau buat plan with me bulan Agustus. Udah lama banget aku nggak journaling lagi, karena di bulan-bulan sebelumnya aku nggak sempat bikin. Sebenarnya aku tuh tetap journaling kok teman-teman, cuman aku nggak di buku tulis sih, aku nggak buat sendiri, melainkan di aplikasi di HP. Kalau di HP itu emang lebih mudah dan lebih simple ya, kita tinggal isi-isiin aja kayak gitu, nggak perlu repot-repot buatin jurnal kayak gini ya. Tapi karena aku orangnya gampang bosen, jadi aku mau mulai lagi buat journaling di buku atau di notebook. Tapi rasanya itu pasti lebih enakan journaling di buku seperti ini ya teman-teman, karena ini tuh kayak lebih puas aja dibandingkan dengan mengisi planner di smartphone atau HP. Nah, yang pertama-tama aku buat Agustus dashboard. Di sini banyak banget kolom yang aku buat, ada beberapa kolom. Nah, jadi semenjak aku journaling ini bener-bener bisa mengubah pola hidup aku ya teman-teman, terutama dalam pembagian waktu. Awal-awal aku bikin journaling, aku tuh masih bingung mau nyantumin kebiasaan apa yang harus aku tingkatin gitu ya teman-teman. Jadi aku waktu itu banyak banget nonton template apa aja yang harus aku masukin ke bullet journal aku. Waktu itu aku hampir semua yang aku tonton itu aku masukin ke bullet journal aku, padahal waktu itu aku masih belum tahu sama diri aku sendiri, masih belum tahu apa yang sebenarnya aku butuhin kayak gitu. Dari situ aku tuh cuma ikut-ikutan sama template-templatenya orang yang orang lain bikin kayak gitu ya. Dan sampai ngabisin beberapa halaman, aku udah buat banyak banget. Tapi ternyata banyak banget yang aku kosongin kayak gitu. Banyak banget yang skip, banyak banget yang miss. Tapi dengan begitu aku jadi ngefilter beberapa aktivitas yang bener-bener aku prioritasin dan aku butuhin. Nah, ini dia Agustus dashboardnya udah jadi. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa kolom. Nah, selanjutnya aku mau buat monthly planner atau rencana bulanan. Di sini aku mau pakai rencana bulanannya itu untuk konten planner ya teman-teman. Bisa juga kita mau nandain rencana-rencana penting yang akan kita lakukan di bulan ini. Nah, ini aku buat tabel kalendernya itu seperti biasa ya teman-teman. Ini tuh kayak lebih besar aja supaya kita tuh ada space nulis untuk keterangan-keterangan dari apa yang mau kita lakuin kayak gitu ya. Salah satu hal yang bikin aku suka banget ngejurnal dan ketagihan banget sama jurnal itu adalah kita bisa custom sendiri temanya, templatenya, tabelnya seperti apa yang habit-habit apa aja yang mau kita tambahin, apa yang mau kita tingkatin, itu kita bisa buat sendiri kayak gitu ya. Nah, kalau ada teman-teman yang baru pengen buat jurnal atau ngejournaling, yuk buat yuk, karena ini seru banget. Ini dia monthly plannernya udah jadi. Di sisi kanannya aku tambahin satu tabel untuk catatan. Nah, di halaman selanjutnya aku udah buat weekly plannernya atau jadwal mingguan. Jadi ini tuh lebih spesifik dan lebih detail lagi ya teman-teman. Ini kita bisa menjadwalkan per harinya itu kita mau tugas-tugas apa aja yang kita mau lakuin kayak gitu ya. Kita tinggal tulis aja di kolom-kolom ini. Nah, di bawahnya itu aku tulis kolom gratitude, itu untuk menuliskan kalimat-kalimat syukur yang kita terima di setiap harinya ya teman-teman. Nggak perlu panjang-panjang, kita tulis poin-poin pentingnya aja. Contohnya kayak hal-hal kecil kayak gitu ya teman-teman. Misalnya alhamdulillah pemeanku garing hari ini, atau bisa juga kayak alhamdulillah hari ini aku bisa jemput anak aku pakai helikopter. Seperti itu ya teman-teman. Kenikmatan sekecil apapun kita tuh harus mensyukurinya. Aku tuh nggak tahu kenapa ya teman-teman, kalau lagi voice over kayak gini tuh pasti ada tahu bulat lewat. Maaf banget untuk teman-teman semua kalau misalkan rekaman aku tuh ada suara-suara berisik, karena aku masih rekam pakai HP biasa. Kembali ke videonya. Di minggu-minggu selanjutnya ini aku buat sama aja sama yang minggu pertama ya teman-teman, cuma aku bedain aja warnanya supaya nggak bosen dan nggak monoton. Nah, di bawahnya aku tambahin habit tracker. Jadi habit tracker itu untuk nge-track kebiasaan-kebiasaan baru atau kebiasaan yang perlu kita tingkatkan lagi, dan nggak ketinggalan sama kolom gratitude-nya karena itu juga penting banget
Nah, segitu aja bullet journal dari aku. Mungkin masih banyak banget kurangnya, tapi menurut aku ini udah sesuai dengan kebutuhan diri aku sendiri. Misalkan teman-teman juga mau bikin yang sama persis seperti aku, tinggal disesuaiin aja sama kebutuhan teman-teman ya. Nah, kalau untuk dekor-dekornya itu seperti hiasan-hiasan stiker ini itu nggak wajib juga. Teman-teman bisa lebih kreasiin, lebih bagus supaya kita tetap semangat dan mau buka terus bukunya setiap harinya, supaya kita ingat apa yang harus kita lakuin di setiap harinya gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga teman-teman suka sama videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya teman-teman. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.